Tak punya uang usai jadi pengangguran, seorang wanita bernama Ajeng nampaknya diajak kenalan oleh seorang lelaki Nigeria yang dikenalkan oleh tetangga sendiri. Namun ternyata alih-alih mendapat pacar, dirinya malah mendapatkan masalah, tak bisa pulang dari Malaysia, dihukum gantung. Kejadian ini terjadi di daerah Menteng Dalam Tebet kepada keluarga yang pas-pasan. Suaminya tukang ojek sementara sang istri pekerjaannya sebagai buruh cuci. Punya 4 anak, keempat anaknya sudah lulus sekolah bahkan ada yang kuliah. Satu anak lelaki pertamanya sudah menikah dan pisah rumah, sementara ketiga orang anak lainnya adalah perempuan yang sudah bekerja. Si bungsu Ajeng sendiri pernah bekerja di Lotte Mart namun nampaknya tak betah, kemudian Ajeng pun keluar hingga jadi pengangguran. Saat belum kerja lagi, Ajeng sibuk main HP, dikenalkan oleh tetangganya sendiri kepada seorang laki-laki Nigeria. Ajeng saat itu dikenalkan oleh Pira tetangganya sendiri kepada lelaki Nigeria bernama Stanley. Keduanya akhirnya berkomunikasi lewat BBM. Ajeng merasa cocok dengan lelaki Nigeria tersebut bernama Stanley dan akhirnya berpacaran. Ajeng pun yang komunikasi dengan Stanley hingga akhirnya 1 bulan berpacaran. Stanley lelaki asal Nigeria tersebut menyuruh Ajeng datang ke India untuk bertemu dengan dirinya. Bahkan tiap hari berkomunikasi, Ajeng merasa kalau Stanley serius pada dirinya. Hingga saat itu, Ajeng pun diberikan uang untuk buat paspor, menyusul sang pacar Stanley yang ada di India, bahkan semua tiket ditanggung oleh Stanley. Ternyata saat proses Ajeng berkenalan dengan Stanley bahkan merencanakan akan menyusul Stanley ke India, Ajeng tak cerita kepada keluarganya apalagi kepada sang ibu. Ajeng sendiri hanya melakukan semuanya dengan Pira tetangganya sendiri yang mengenalkan kepada Stanley. Hingga akhirnya Ajeng pun pergi ke India tanpa izin sang ibu. Ajeng sendiri nampaknya merasa senang karena ini adalah pertama kali dirinya keluar negeri, apalagi dirinya dibiayai oleh sang pacar yang nampak serius kepada dirinya. Tanpa Ajeng tahu, ini adalah bencana awal kehidupan seorang Ajeng. Saat itu Tasroh, ibu dari Ajeng, ke rumah melihat sang anak tak ada di rumah hingga mencarinya. Namun tak lama Poni, kakak ipar dari Ajeng, memberitahu dirinya mendapatkan telepon dari Ajeng yang menyebutkan Ajeng bertemu dengan pacarnya Stanley ke India. Saat itu keluarga pun baru tahu ternyata Ajeng dengan Stanley berkenalan, dikenalkan oleh Pira tetangganya. Saat itu ibu dari Ajeng pun marah dan langsung datang ke rumah Vira, namun di sana Vira tak ada. Tak lama Ajeng pun menelpon orang tuanya memberi kabar kalau dirinya akan segera pulang dan hanya 3 hari di India. Tak lama beberapa hari kemudian handphone dari ayah Ajeng pun berbunyi, yang menelpon ternyata Vira. Saat Vira menelpon ternyata yang mengangkat ibu dari Ajeng. Saat Pira menelpon menanyakan keberadaan Ajeng yang sudah pulang atau belum. Namun ibu Ajeng sontak saja marah kepada Pira, yakin kalau sang anak dijual oleh Vira di India. Saat ibunda dari Ajeng marah, Vira pun tak lama mematikan telepon tersebut. Ajeng yang tak pulang-pulang membuat keluarga khawatir hingga akhirnya beberapa bulan kemudian Tasroh mendapatkan telepon dari kedutaan yang menyebutkan kalau Ajeng diamankan di bandara Malaysia karena ternyata membawa obat terlarang jenis sabu. Tasroh, orang tua dari Ajeng, pun kaget hingga akhirnya ke rumah Vira dan meminta pertanggungjawaban dari Vira, namun ternyata Vira tak pulang-pulang, tak ada di rumah. Keluarga dari Ajeng pun langsung mencari bantuan kemana-mana hingga akhirnya sang ibu bisa berkomunikasi dengan kedutaan. Di sana diceritakan kalau ternyata keterangan Ajeng menyebutkan Ajeng berkenalan dengan Stanley dikenalkan oleh Vira lewat BBM. Komunikasi sebulan hingga akhirnya mereka berpacaran dan akhirnya Ajeng pun disuruh ke India selama 3 hari untuk bertemu Stanley. Di India Ajeng dikenalkan kepada 2 teman Stanley asal Nigeria juga. Di sana Ajeng dibelanjakan banyak, bahkan Ajeng pun diberi uang oleh Stanley senilai 4 juta saat itu. Saat pulang Stanley pun memberikan koper baru untuk Ajeng agar cukup untuk oleh-oleh. Saat itu pun tanpa Ajeng tahu ternyata di dalam koper tersebut ada narkotika jenis sabu. Saat semua diurus oleh kedutaan dan keluarga Ajeng pun meminta tolong, tak lama Pira pun menelpon keluarga Ajeng meminta dirinya tak dilibatkan agar bisa menandatangani surat dan keluarga Ajeng pun akan diberi tiap bulan 20 juta. Namun saat itu keluarga Ajeng menolak, menginginkan Pira diadili dan diinterogasi. Tasroh, ibunda dari Ajeng, menabung tiap hari demi bertemu dengan Ajeng di Malaysia hingga akhirnya sang ibu dari Ajeng bisa membuat paspor dan bisa pergi ke Malaysia. Di sana sang ibu Tasroh bertemu dengan Ajeng. Menurut sang ibu, saat bertemu dirinya tak membicarakan masalah, hanya fokus ingin melihat Ajeng sehat. Saat itu pun sang ibu melihat kondisi Ajeng nampak sudah berhijab. Saat sang ibu akhirnya bisa bertemu Ajeng, keduanya ngobrol 3 jam.
Sang ibu berharap Ajeng bisa bebas, namun nampaknya persidangan digelar di Malaysia dengan banyak pembelaan Ajeng, namun nampaknya ditolak oleh pihak hakim Malaysia. Ajeng yang dibutakan oleh cinta bujuk rayu Stanley nampaknya jadi kurir narkotika oleh laki-laki Nigeria. Di India sendiri Ajeng diberikan banyak oleh-oleh oleh Stanley. Saat itu ada koper baru yang ternyata isinya 3 kg jenis sabu. Ajeng sendiri merasa dirinya dijebak, namun hakim dari Malaysia sendiri nampaknya tak bisa menerima pembelaan Ajeng hingga akhirnya Ajeng divonis hukuman gantung. Meski dari pihak pengacara melakukan banding dan juga beberapa kasasi, namun nampaknya vonis untuk Ajeng tetap dilaksanakan. Vira sendiri sampai saat ini tak pernah pulang, bahkan tak pernah diperiksa untuk diadili. Keluarga Ajeng merasa kesal, merasa Ajeng dimanfaatkan dan dijebak oleh Vira, tetangganya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.